Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Salam sehat buat sahabat muda akuntansi. Kita melanjutkan materi akuntansi keuangan menengah 1 bersama saya Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Masih melanjutkan materi dari buku Intermediate Accounting karya Pak Kieso dan kawan-kawan ini ya. Baik. Di bagian kedua daripada video ini, kita akan mengupas mengenai berbagai macam income yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Bagaimana video pertama kita jelaskan, yang namanya income itu macam-macam. Dari mulai gross profit, ada income from operating, ada nanti trade dan net income ya. Maka kita kupas yang pertama dulu tentang gross profit ya. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, yang namanya gross profit itu dihasilkan dari mana? Dari pengurangan omset penjualan ya, dari pengurangan omset ya, omsetnya itu dikurangi dengan cost of goods sold ya. Jadi dihitung dari hasil pengurangan COGS yang dinettokan dari net sales ya. Ini berlaku buat perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Memang yang kita agak susah adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa gimana kita menghitung cost of goods sold-nya. Tapi tentu saja tuh ada ya mekanisme bagaimana cara kita menghitung COGS untuk perusahaan jasa kan gitu. Nah, di sini namanya gross profit itu yang dihitung daripada net sales dikurangi COGS tadi, itu merupakan salah satu yang berharga buat kita mengevaluasi kinerja dan juga memprediksi future earnings. Jadi gross profit itu juga merupakan informasi yang juga sering digunakan oleh pengguna laporan keuangan, salah satunya ada investor, untuk memprediksi kinerja dari perusahaan tersebut dan juga memprediksi future earnings-nya ya. Maka di sini sebenarnya kita ditantang ya, apakah informasi gross profit ini benar-benar reliable buat pengguna laporan keuangan. Kenapa? Karena di dalam gross profit itu kan dia merupakan layer income pertama ya, layer income pertama sebelum income-income yang di bawahnya, ya enggak? Karena gross profit itu dihasilkan dari sales dan COGS, di mana nilai sales itu adalah nilai akrual yang itu akan sangat tergantung dengan kebijakan manajemen. Bagaimana manajemen memberikan kebijakan penjualan kredit misalkan kepada para customer. Sehingga disitulah ada kebijakan manajemen yang berpotensi untuk mempengaruhi nilai net sales itu. Karena ada potensi nilai sales ini dipengaruhi oleh keinginan manajemen, maka gross profit pun akan juga terpengaruh informasinya menjadi less reliable atau tidak, kan gitu ya. Nah, kalau ada hal yang tidak biasa atau pendapatan yang insidental istilahnya ya, maka itu akan diungkapkan di dalam other income and expense. Jadi pendapatan-pendapatan yang tidak rutin, yang tidak merupakan bisnis utama perusahaan akan masuknya ke other income. Nah, itu tadi tentang gross profit. Kemudian komponen yang kedua adalah tentang income from operations ya. Itu namanya pendapatan dari operasi. Berarti ini pendapatan masih pendapatan rutin juga, tapi bagaimana cara kita menghitung income from operations? Berarti setelah kita tahu gross profit tadi, maka kita akan mengurangkan gross profit itu dengan selling and administrative expense. Demikian juga kalau ada other income dan other expense ya. Jadi dari gross profit ditambah ya, gross profit ini ya, gross profit kemudian ditambah dengan other income misalkan ya. Kemudian dikurangi expense tadi ya. Expense dikurangi juga dengan other expense, maka dia akan menghasilkan income from operation. Nah, ini istilah saya aja ya, info ya. Nah, ini juga di sini sudah mulai memperlihatkan apa saja yang mempengaruhi aktivitas bisnis normal perusahaan ya. Jadi tidak hanya penjualan utama, tapi juga ada income yang memang diperhitungkan di dalam income from operations ini. Termasuk di dalamnya ada other expense. Jadi di sini ada sudah perhitungan beban-beban yang operasional, yang beban utama yang dibebankan kepada gross profit tadi, termasuk juga ada other income dan other expense. Nah, tujuannya juga buat apa? Untuk prediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari future cash flow juga ya. Karena di dalam income from operation bagaimanapun kita kan memperhitungkan berapa nilai selling and administrative expense ya, beban-beban utama dari perusahaan itu kan ya. Dan juga ketidakpastian cash flow sehingga sangat tinggi. Besar kecilnya cash flow mendatang akan sangat dipengaruhi dengan besar kecilnya
beban-beban utama perusahaan maupun pendapatan dan beban tambahan dari perusahaan. Ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi klasifikasi ya, income expense itu bisa diklasifikasikan dalam dua kelompok. Apakah dipandang dari sisi nature-nya, dari sisi sifatnya ya, atau dari sisi fungsinya ya. Jadi kalau dari sisi nature-nya ya udah dia cuma mengelompokkan dari sisi jenisnya istilahnya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi fungsi maka dia akan kelompokkan ke dalam hal-hal beban-beban yang akan menyajikan informasi yang berguna, yang lebih berguna buat pengambilan keputusan. Misalkan nanti kita kelompokkan mana sih beban-beban yang masuk COGS, mana yang merupakan beban penjualan, dan mana merupakan beban administrasi. Sementara kalau yang sifat nature-nya, dia lebih ke arah jenis-jenis bebannya, ya, tidak ke arah pengelompokan yang COGS dan teman-teman yang tadi ya. Nah, contoh yang nature ini dia langsung tuh menghitung cost of material yang digunakan berapa, direct labor-nya berapa, delivery expense berapa, advertising expense berapa, employee benefit, depreciation expense, dan amortization expense. Lihat dari sini, kita tahu dia di sini nggak ada COGS. Karena kita tahu kalau cost of material, direct labor, ini kan masuknya ke COGS. Ya. Kemudian kalau dari komponen ini ada yang indirect expense, bisa masuk ke dalam COGS juga. Tapi di sini nggak dikelihatan kalau menurut nature-nya. Ya. Berbeda halnya ketika kita bicara tentang fungsi. Ya. Ketika pengelompokan beban berdasarkan fungsi, maka ada fungsi-fungsi yang langsung kita kelompokkan ya, COGS. Sehingga kalau ada COGS kita langsung bisa ngitung gross profit kan gitu ya. Lalu selling expense kelompok besarnya dan administrative expense. Nah, biasanya di laporan laba rugi perusahaan terbuka akan menunjukkan ini ya, COGS, selling expense dan administrative expense dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang ini menampilkan yang dalam bentuk nature-nya. Nah, ini contoh bagaimana klasifikasi beban ya. Misalkan sebuah perusahaan Tellaris ya, itu punya revenue seperti ini karena dia perusahaan jasa ya, karena menyelenggarakan audit, tax, and consulting services, maka perusahaan jasanya nih ya, ini dia ada cost of service. Jadi ngitung COGS-nya ada ya, ini punya cost of service ya, karena bukan barang yang dijual tapi service ya. Cost of service segini, kemudian ada administrative expense, ada selling expense, ada administrative expense. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, kalau berdasarkan ini kan berarti dia pengelompokannya berdasarkan fungsi atau berdasarkan nature. Tepat sekali, berdasarkan fungsi ya. Nah, sekarang kalau yang ini, kalau dia berdasarkan nature seperti ini ya, digabung nih service revenue, staff salary, supplies expense, advertising ya. Jadi nggak ada kelihatan cost of service-nya berapa, nggak kelihatan. Tahu-tahu menghasilkan net income 205.000 ya. Nah, tadi yang informasi tadi kalau diolah dalam bentuk pendekatan fungsi, maka di sini kan ada service, ada cost of service, selling expense, dan administrative expense 205. Meskipun hasil di bottom line-nya sama, di paling bawah sama net income-nya, tapi ini akan bisa menggambarkan berapa cost of service dari perusahaan. Sehingga kita tahu, oh dengan cost of sekian, kemudian kita tahu berapa sih unit yang dilayani, berapa unit yang dilayani atau berapa yang dilayani pada tahun itu, maka kita akan bisa tahu rata-rata nilai cost of service per orang atau per badan atau organisasi yang dilayani. Kan itu ya. Dibanding dengan yang pendekatan yang nature tadi tidak bisa kita ketahui unit cost-nya gitu ya. Maka kita bilang kalau expand dengan pendekatan fungsi ini secara umum itu lebih banyak digunakan ya. Meskipun memang beberapa perusahaan percaya masing-masing pendekatan tadi memiliki keunggulannya, masing-masing memiliki keunggulan ya gitu. Oke. Nah, setelah income from operations ini juga di dalam income from operation nanti kita juga mendapatkan adanya gains and losses ya. Jadi keuntungan maupun kerugian dari hal-hal yang tidak rutin ya. Misalkan ada biaya restrukturisasi utang, restructuring charges, ada juga kalau kita penghapusan piutang ya, write downs atau gain losses dari penjualan aset ya. Ini juga ada di sini. Ini adalah survei atau riset yang dilakukan atas 500 perusahaan besar ya. Bahwasanya ini kejadian yang sering dilaporkan di gains and losses-nya dari 500 perusahaan ini ya. Sebagian besar ya itu melaporkan yang write down artinya penghapusan piutang dan gain and losses dari penjualan aset. Sementara yang untuk restructuring charges itu 202 ya.
Nah, kalau IASB ya, International Accounting Standard Board itu mengambil posisi bahwa baik revenue dan expense maupun other income dan other expense itu seharusnya dilaporkan sebagai bagian dari income from operations. Jadi revenue, expense, other income dan other expense masing-masing merupakan bagian dari income from operations. Ini menurut IASB ya. Nah, perusahaan dapat menyediakan ya tambahan informasi ya ataupun tambahan judul-judul atau subtotal ya ketika memang diharapkan tambahan-tambahan penyajian itu akan sangat relevan buat pengambilan keputusan ya atau sangat berguna buat pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dari perusahaan ya. Misalkan kan nanti ada tadi ya ada pembagian income maupun expense tadi kadang-kadang dikasih title ya sub judul di masing-masing kelompok ya supaya untuk mengarahkan pengguna laporan keuangan agar lebih mudah mencerna laporan keuangan gitu ya. Jadi inilah kalau di ASB itu dikasih kelonggaran ya untuk kita berkreasi lah untuk menyajikan laporan keuangan ya. Asal substansinya tidak berubah gitu ya. Nah, sementara additional items ya tambahan-tambahan item itu yang mungkin bisa diungkapkan adalah misalkan ada losses on write-downs, losses atau write-down dari inventories ya terhadap net receivable value property, plant and equipment to recoverable amount as well as reversal such as write-down. Jadi mungkin kita melaporkan adanya penghapusan dari penurunan nilai inventory misalkan ya, yang kita misalkan nilai inventory kita pakai metode net realizable value ya. Jadi kan kalau salah satu prinsip daripada IFRS adalah dia menggunakan prinsip nilai wajar gitu kan ya. Jadi bisa saja kita menyesuaikan ya nilai itu tiap akhir tahun itu apakah nilai aset salah satunya dari persediaan itu kalau kita hitung berdasarkan net realizable value itu berapa? Masih sama nggak dengan harga perolehannya? Ini kalau ternyata terjadi penurunan, maka kita akan write down itu kan kita laporkan sebagai gains or losses di sana ya. Kemudian juga gain or losses dari property, plant and equipment ya. Berapa besarannya ya? Itu termasuk kalau ada recover ketika ternyata nilai yang tadinya kita perkirakan turun akan naik lagi di tahun berikutnya kan gitu ya. Nah, kemudian juga bisa kita mengungkapkan kerugian karena restrukturisasi aktivitas dan juga pembalikan daripada biaya-biaya yang tadi kita sisihkan untuk restrukturisasi. Gitu ya. Kemudian juga gain or losses untuk disposal dari property, plant and equipment and investment ya. Jadi juga kita perlu mengungkapkan keuntungan maupun kerugian dari pelepasan aset-aset ya, properti, plant and equipment ataupun pelepasan dari investasi. Kalau gain or losses, maka juga kita perlu ungkapkan penyebabnya apa, nilainya berapa kan gitu ya. Ini informasi yang dianggap bermanfaat ya buat mendukung informasi gains and losses. Dan juga kalau ada putusan hukum ya. Nah, ada putusan hukum, penyelesaian hukum sudah ingkrah istilahnya, perusahaan harus kena ganti rugi atau tidak. Nah, di sini harus juga perlu diungkapkan. Nah, mungkin ada generasi yang lain silahkan diungkapkan ya. Nah, itu ya tadi income from operations. Nah, sekarang kita masuk income before income tax kan gitu ya. Ini bentuk-bentuk financing cost yang ada di perusahaan ya. Ini kan karena income tax kan nanti setelah dikurangi financing cost nanti kan akan menghasilkan income before income tax kan gitu ya. Ini financing cost-nya banyak nih ya, Mbak, Mas. Misalkan contohnya ini ada interest untuk bank, interest untuk bond ya, atau untuk MTN ya, medium term note ya. Jadi ini macam-macam bentuk utang ya, dan ini financing cost-nya bisa macam-macam ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan income before income tax apa? Ya tadi income from operating dikurangi dengan financing cost ini. Itu akan menghasilkan income before income tax. Kemudian
Net income itu apa? Berarti net income itu sudah merepresentasikan semua income dan semua expense di periode yang kita amati, ya. Sehingga di sini akan dipandang itu sebagai ukuran yang paling penting ya buat menilai apakah perusahaan itu berhasil atau gagal dalam periode tertentu. Jadi memang kalau sudah net income itu sudah paling bawah dia, maka itu sudah merepresentasikan seluruh pendapatan, baik pendapatan yang operasi maupun yang unusual tadi, maupun sudah merepresentasikan semua beban, baik beban operasi maupun beban yang unusual ya, yang ada expense. Sehingga di sini kita bisa menilai perusahaan itu berhasil atau tidak di tahun tersebut. Ya. Nah, ini menarik nih kalau teman-teman lihat nanti di laporan keuangan 2020 seperti apa wajah daripada net income perusahaan-perusahaan terbuka. Nah, setelah kita tahu net income, maka komponen dari income lagi berikutnya adalah earnings per share. Artinya net income dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi cara ngitungnya gimana? Penyebutnya adalah net income, tapi net income setelah kita koreng dan preferred dividend, karena ini kan dividen yang kita bayarkan untuk pemegang saham prioritas kan. Kita prioritaskan dulu, baru setelah masih ada sisa, maka ini dibagi dengan weighted average of ordinary shares outstanding. Artinya rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar. Ini rata-rata tertimbangnya gimana Pak? Ini ngitungnya juga macam-macam ya. Nanti ada contohnya ya. Jadi komponen dari net income setelah disisihkan untuk bagian pemegang saham preferen, baru dibagi dengan rata-rata tertimbang saham beredar itu. Ini penting untuk indikator bisnis perusahaan ya. Kemudian juga mengukur dolar yang bisa diperoleh dari setiap ordinary share, dari setiap saham umum yang beredar ya. Memang investor-investor kalau teman-teman lihat di Bursa Efek itu salah satu informasi yang dipakai mereka untuk menilai apakah perusahaan ini layak untuk ditaruhin modal tambahan atau tidak adalah dengan dia melihat indikator EPS, earning per share-nya bagus atau tidak. Karena kan kalau investor kan dia ngincarnya dua ya. Kalau dia nggak ngincar dividen, dia akan ngincar capital gain. Dari earning per share ini salah satu yang memproksikan bahwa perusahaan itu baik dari sisi kinerja keuangannya kan gitu ya. Dan juga harus diungkapkan di ini ya di face income statement, jadi di laporan keuangannya juga harus diungkapkan EPS-nya itu berapa di paling bawah ya. Nah, ini contoh ya perhitungan earning per share seperti apa. Misalkan perusahaan itu melaporkan net income 350.000 dolar ya. Kemudian ada preferred dividend 50.000. Ini kemudian di sini kita nggak diminta ngitung ini, sudah dikasih angka nih, weighted average daripada jumlah saham yang beredar selama tahun itu adalah 100.000. Ya. Maka bagaimana cara kita ngitung EPS-nya? Net income dikurangi preferred dividend dibagi dengan weighted average of ordinary shares outstanding. Jadi net income-nya adalah 350.000 dikurangi dividen untuk pemegang saham preferen dibagi dengan 100.000. Nah ini nanti pasti adanya Pak, ini 100.000 dari mana sih Pak? Kebetulan di soal ini diberikan given nih, udah given nih. Kita nggak belum pikir. Sebenarnya nanti cara ngitung weighted average-nya tuh bisa salah satunya dengan melihat berapa lama nih saham itu beredar dalam 1 tahun. Misalkan ada yang baru beredar 2 bulan atau 3 bulan, kan nanti akan beda pembobotannya. Nah, ini sudah dikasih angkanya segini ya. Oke, berarti ngitungnya sederhana ya, gampang. 350.000 dikurangi 50.000 dibagi 100.000 sama dengan teret $3 per saham. Inilah EPS-nya. Jadi perusahaan itu sanggup membayar per sahamnya adalah $3 untuk para investor. Istilahnya kan gitu ya. Earning per share-nya ini. Sanggup bukan berarti nanti juga dikasihnya segini juga, karena dividennya kan belum tentu dibagi semua net income-nya ya. Karena mungkin ada laba yang ditahan untuk pengembangan perusahaan berikutnya. Jadi ini untuk patokan earning per share-nya ada segini ya net income. Tapi bukan berarti dividen per share-nya segini, belum tentu, karena nanti tergantung payout ratio-nya, kebijakan payout ratio yang ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham nanti seperti apa. Oke, demikian Mbak, Mas, materi bagian kedua mengenai various income statement ya, yang diakhiri dengan perhitungan EPS. Jangan kemana-mana, habis ini kita lanjut ke bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.